Sepanjang tahun kita belajar dan diberkati oleh tema Duta Teruna Kristus tahun ini, yaitu intimacy. Nah, di bulan November dan Desember ini kita akan masuk ke subtema terakhir, yaitu Married, Christ in Me. Nah, di subtema ini kita akan fokus membahas komitmen kasih Allah kepada manusia, serta bagaimana kita merespons kasih tersebut untuk bisa kita implementasikan agar hidup kita ini bisa menjadi berkat. Subtema ini juga akan menjadi subtema penutup dari tema intimacy di tahun ini. Yuk, mari kita sama-sama dukung dalam doa untuk tema-tema yang akan disampaikan, supaya makin hari makin kita mengenal pribadi Kristus seutuhnya. Kondisi saat ini sudah semakin membaik, tetapi jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. See you and God bless you. Puji nama Tuhan, dari tempat yang berbahagia ini saya rindu menyapa teman-teman semua yang ada di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan kita dapat memiliki kesempatan untuk kembali, untuk rindu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan suaranya. Sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah ini, meskipun kami tidak berada di rumah Tuhan, tapi ibadah hati kami, pikiran kami, hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Yesus. Datanglah Tuhan, hadirat-Mu dalam hidup kami, biarlah kami dipenuhi dengan Roh Kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan nanti kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah dalam hidup kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini. Amin. Kita mau memuji Tuhan karena kita percaya akan janjinya, ya dan amin. Haleluya. Kita percaya Allah kita sanggup melakukan segala perkara, karena Dia Allah yang berkuasa. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah kita sanggup, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tidak pernah berubah, amin. Dia Allah yang akan selalu memelihara hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, puji Tuhan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi
firman-Nya tak berubah. Segala hormat kemuliaan kita serukan pada Dia. Amin. Kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kita memiliki hati yang penuh dengan kasih. Karena itu kita harus semakin percaya bahwa Tuhanlah gunung kekuatanku dan mazmurku. Dia Allah yang sungguh berkuasa melakukan banyak perkara. Amin. Haleluya, mari kita serukan namanya. Kita mau mengucap syukur sebab cintanya pada kita sungguh besar. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tak akan pernah berubah Yesus. Janjimu ya dan amin. Haleluya. Bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau serukan, ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Banyak hal yang kita alami dari tahun kemarin, tahun ini, hal-hal berat. Saya tidak tahu apapun pergumulan saudara, tapi yakinlah dan percaya kalau kita sampai pada hari ini, itu semua oleh karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Asal kita sebagai anak-anak Tuhan mau taat dan percaya, setia pada Dia. Dia yang sungguh baik sudah mengasihi kita. Apapun kondisi kita, bagaimanapun jeleknya hidup kita, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itulah janjinya pada kita. Saat ini kita mau menyatakan, kita percaya pada janji Tuhan. Janjinya yang ajaib. Kita mau berserah dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami mau berserah padamu Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Dalam hidup kami Tuhan, kami selalu percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan hati kami Tuhan. Kami tidak pernah takut akan keadaan dunia ini Bapa, karena kami memiliki Engkau, karena kami memiliki janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bertemu Engkau Yesus. Kuatkan hati kami Bapa. Terima kasih. Oh, syukur bagi-Mu. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dari hari ke hari Tuhan. Engkau yang tidak pernah melepaskan kami. Bagaimanapun kami jauh daripada-Mu Tuhan, Engkau tetap datang kepada kami. Engkau tetap mengajak kami untuk mendekat padamu Yesus, untuk kembali kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Inilah seruan hati kami Yesus. Hanya Engkau segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak ragu, kami tidak gelisah. Karena Engkau Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang setia bagi kami. Tuhan yang baik, yang senantiasa berjanji dan menepati janjinya bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Sore malam hari ini kembali kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berfirman kepada kami. Engkau yang menjangkau setiap kami, dimanapun kami berada. Firman-Mu yang ditaburkan melalui hamba-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga kami, kaum muda remaja, di masa muda kami tetap berpegang kepada janji Tuhan. Terpujilah Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat petang, selamat malam. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah kaum muda remaja walaupun masih melalui online, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Kalau diberitakan melalui gereja ini, melalui tayangan YouTube, kita percaya Tuhan juga bisa menjangkau kita, bisa memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu satu tema yang menarik ya, yang sangat menarik bagi kita yang telah ditetapkan oleh pengurus kaum muda, yaitu bukan janji palsu. Ya, bukan janji palsu. Pernah merasa tertipu atau di PHP begitu ya, dan sudah dijanjikan sesuatu, mungkin seseorang, mungkin siapa saja, dan ternyata kita menemukan janji itu nggak bisa ditepati, ya. Atau kita melakukan sesuatu dan sudah ada harapan-harapan di sana. Nanti kalau kamu bisa begini-begini, maka kamu akan mendapatkan ini dan mendapatkan itu, ya. Tapi pada kenyataannya kita tidak menerima hal itu. Kita merasa tertipu dan apa jadinya? Ya mungkin reaksi kita mungkin ada yang marah, kecewa, ya, protes dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau satu kali kita mendapatkan, ternyata janji itu ditepati, wah saya percaya kita pasti akan sukacita, senang. Ya. Apalagi yang dijanjikan itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Dan juga kalau yang orang yang menjanjikan itu adalah orang yang spesial bagi kita. Dan kita menerima janjinya, wah senang sekali. Nah, malam hari ini kita tidak diperhadapkan kepada pilihan, ya, kira-kira begitu ya. Apakah bisa ditepati atau enggak bisa ditepati? Kita bukan berspekulasi, tapi ini adalah suatu kepastian. Maka tema kita bukan janji palsu, ini adalah suatu kepastian. Nah,
kita melihat sebelum kita melihat berkaitan dengan janji Tuhan ini. Jadi yang berjanji, yang bukan janji palsu ini bukan janjinya saya, bukan janjinya siapapun, tapi ini janji Tuhan kepada kita. Kita coba membaca terlebih dahulu latar belakang janji ini. Janji Tuhan di dalam Alkitab banyak sekali ya. Kalau ayat yang sudah ditetapkan itu Yohanes 14 ayat 2. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita coba melihat, membaca. Ada latar belakang sehingga Tuhan memberikan janji itu kepada murid-muridnya. Kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Saya baca, dikatakan begini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dia berbicara kepada murid-muridnya, dia katakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja," saya ulang, "hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ini adalah suatu berita yang mengagetkan. Yang mengagetkan para murid, di mana Tuhan Yesus menyampaikan satu pemberitahuan bahwa tinggal sesaat lagi, seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Waktunya tinggal singkat. Aku ada bersama-sama dengan kamu. Dan kemudian dilanjutkan, kamu akan mencari aku, dan kamu tidak menemukan aku, karena kamu tidak dapat pergi ke tempat yang aku pergi sekarang ini. Ini adalah satu pemberitahuan kalau kita lihat saat itu Yesus dan murid-muridnya sudah bersama-sama 3,5 tahun, ya, kira-kira seperti itu. Setiap hari mereka bersama-sama, mereka cukup akrab dengan Yesus, mereka begitu dekat, ya. Setiap saat ketika mereka menghadapi situasi apapun, Yesus selalu ada bersama mereka. Yesus selalu tampil di depan, Yesus selalu menolong mereka ketika mengalami kesulitan. Yesus yang mereka andalkan. Tapi tiba-tiba Tuhan katakan, sebentar lagi aku akan meninggalkan kamu. Aku akan pergi. Dan itu membuat para murid itu begitu kaget. Bahkan kalau mungkin kata-kata ini, misalnya kalau kita dengan, mungkin kalau saya bilang orang tua kita berbicara seperti itu misalnya, dikatakan sebentar waktu lagi kita akan berpisah. Ya. Aku akan pergi dan kamu gak bisa ikut sekarang. Wah, sebagai anak mungkin kita kaget mendengar berita seperti itu. Murid-murid menghadapi hal seperti itu. Dan kita baca respon dari murid-murid yang diwakili oleh Petrus. Ayat yang ke-36 sampai 38. Ini ketika Petrus mendengar hal itu, ya, dikatakan begini. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Nah, ini satu pertanyaan. Ditanyakan. Kemana engkau pergi? Mereka memang gak tahu kemana Tuhan pergi, tapi Yesus sebentar lagi memang akan pergi.
Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ini satu jawaban yang bagi Petrus, waduh ini jawaban yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ya. Petrus merasa bahwa aku mau ikut sekarang. Tapi Yesus katakan tidak, nggak bisa sekarang. Sekarang nggak bisa. Tapi kelak, wah kapan waktunya? Kapan itu? Tidak ditentukan waktunya. Lalu Petrus mencoba menawarkan suatu solusi, begitu ya. Dikatakan, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Wah, Petrus karena tidak mau terpisah dari Yesus. Karena dia merasa bahwa dia membutuhkan Yesus. Dia tidak mau terpisah dari Yesus. Dia mau ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan dia mau mencoba menawarkan nyawanya. Dia bilang, aku mau menyerahkan nyawaku bagi engkau. Yang penting aku ikut engkau. Aku rela memberikan hidupku, ya, nyawa di sini. Yang penting aku bisa ikut. Dia pikir bahwa untuk ikut Yesus ke sana dengan kemampuan dia, dengan segala usahanya, dengan bahkan nyawanya diserahkan, dia rela mati gitu ya. Aku siap membayar harga Tuhan, pokoknya bisa ke sana. Ya. Yesus katakan, ayat yang ke-38, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu engkau tidak bisa memberikan nyawamu bagiku. Engkau akan menyangkal aku. Untuk datang ke sana tidak bisa dengan caramu. Lalu kita masuk di pasal yang ke-14 dari Yohanes ini. Ayat yang pertama, ternyata Tuhan tahu bahwa Petrus dan teman-temannya ini bukan hanya ketika mendengar apa yang disampaikan Yesus, bahwa Yesus akan pergi, ternyata di ayat yang pertama ya, kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam hati dan jiwa para murid itu. Dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Ternyata mereka mengalami kegelisahan. Gelisah hatinya, takut ya. Kalau nyanyian tadi, ku tidak takut ya. Karena aku berpegang kepada janjimu. Para murid gelisah, takut. Karena ditinggal oleh Yesus. Karena Yesus akan meninggalkan mereka dan kembali kepada Bapa. Ya. Para murid merasa enggak mampu untuk terus hidup di dunia ini kalau mereka harus ditinggalkan oleh Yesus. Mereka mau saat itu, mereka mau ikut Yesus. Tapi Yesus bilang, belum saatnya. Belum saatnya. Nanti, kelak. Kegelisahan itu yang terjadi dalam hati para murid dijawab oleh Yesus dengan janji. Nah, ini janji. Dan nanti kita akan lihat apakah memang janji ini benar-benar akan ditepati atau hanya memberikan janji-janji palsu. Ya. Saya akan melanjutkan ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini. Ini adalah janji Tuhan kepada para murid. Ini kepada para murid ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini penting sekali. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak percaya, maka pasti akan terjadi kegelisahan. Ya. Kalau dalam hidup kita mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan, kembalilah kepada Tuhan, percaya.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Sampai situ mereka sama pertanyaannya Petrus. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Thomas juga berkata demikian, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini Tuhan Yesus memberikan janji dan solusi bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan janji itu. Dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku kembali ke sana. Aku menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah mempersiapkan semua, aku akan datang kembali dan menjemput engkau. Sehingga di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan ini suatu janji. Janji yang tidak dapat diberikan oleh siapapun kepada kita. Rumah Bapa, mungkin kalau rumah di dunia ini bisa diberikan oleh orang tua, oleh siapapun, oleh bos, atau bisa juga dengan usaha sendiri bisa menyediakan rumah di dunia ini. Rumah yang mewah, megah dan lain sebagainya. Tetapi untuk rumah yang di rumah Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan. Pendeta nggak bisa. Ya, saya kasih tahu kalian, pendeta nggak bisa. Ya. Para rasul ini pun nggak bisa. Siapapun di dunia ini tidak bisa memberikan janji itu kepada kita. Ini satu rumah yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yang tidak bisa dibuat oleh manusia, yang hanya bisa melakukannya, yang hanya bisa mempersiapkannya, yang hanya bisa membentuknya adalah Tuhan sendiri. Dan ini janji yang besar. Ya. Janji yang besar. Kalau pertanyaan saya tadi yang pertama, apakah kita pernah mendapatkan suatu janji? Ya. Dan kalau kita mendapatkan janji itu, wah, kita senang sekali. Kalau kita tidak dapat, ya sebaliknya, kita kecewa. Tetapi janji ini, janji yang besar ini adalah janji yang pasti. Janji yang luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan sekarang ini seperti apa. Tetapi rumah Bapa jelas rumah yang sempurna bagi kita. Rumah yang penuh dengan kebahagiaan di dunia ini. Ya. Kita mungkin bisa menikmati rumah yang baik, yang besar, yang bersih, yang mewah dan lain sebagainya dengan segala fasilitasnya. Tetapi tidak akan menandingi atau tidak akan menyamai rumah yang Tuhan sediakan. Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Tapi yang Tuhan sediakan ini rumah yang luar biasa. Dan ini disediakan bagi para murid. Ya, waktu itu janjinya kepada para murid. Lalu bagaimana untuk bisa sampai ke sana? Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Enggak ada tahu jalan. Para murid pun tidak tahu jalannya. Yang tahu jalan hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan solusi untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa sampai ke tempat Bapa itu dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, para murid waktu itu ketika mendengar hal ini,
Memang bisa dibaca komunikasi mereka selanjutnya di ayat-ayat berikutnya. Tapi ayat ini ditulis oleh Yohanes, salah seorang murid yang ada di sana. Dan dia tulis ini adalah suatu janji yang Tuhan janjikan kepada mereka, para murid itu. Ya. Janji yang besar yang tidak bisa diberikan oleh manusia, tapi Yesuslah yang bisa memberikan janji itu. Dan jalan untuk bisa sampai kepada Bapa itu, yaitu melalui Yesus. Bagaimana kita bisa berjalan dalam Yesus ini? Dikatakan ayat yang pertama, percayalah kepadaku, percayalah kepada firman-Ku. Karena hanya akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Dialah yang membawa kita ketika dia katakan, setelah aku menyediakan semuanya itu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali dan menjemput engkau. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak berjanji palsu bagi kita? Ini memang janji yang besar. Bagaimana kita tahu bahwa janjinya ini pasti? Maka coba kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Petrus yang menerima janji itu. Kita belajar kepada Petrus. Petrus yang awalnya gelisah, takut, khawatir. Dan dia mau cepat-cepat ikut dengan Yesus. Dia mau saat itu juga. Bahkan dia mau nyawanya dia serahkan kepada Yesus. Tetapi di kemudian hari dia menulis. Kita lihat yang pertama. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Ini Petrus yang menulis ini. Yaitu Petrus yang telah menerima janji itu. Dan setelah Yesus naik ke surga, kemudian Petrus menulis surat kepada jemaat-jemaat. Dan kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Dikatakan begini. Ia tidak berdusta. Ia di sini adalah Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu di dalam mulutnya. Nya di situ adalah Yesus. Petrus mengakui bahwa Yesus tidak ada tipu di dalam mulutnya. Dalam terjemahan lain dikatakan tidak didapatkan penipuan dari mulutnya. Tidak ditemukan bahwa Yesus di dalam mulutnya itu ada tipu muslihat. Tidak ada. Tidak ada kebohongan. Tidak ada janji palsu di dalam Yesus. Ini Petrus. Waktu itu Petrus belum naik ke surga. Yesus sudah duluan naik ke surga. Petrus masih di bumi. Dan dia masih belum dijemput. Sampai saat ini juga belum. Tapi dia tulis waktu itu bahwa Yesus, dia sudah begitu yakin bahwa janji Tuhan itu, karena Yesus yang berjanji ini tidak ada tipu di dalam mulutnya. Jadi ini sangat penting berkaitan dengan pribadi yang berjanji ini. Kadang-kadang kalau kita melakukan suatu perjanjian, kita kan lihat orangnya, kita yang orang yang berjanji kepada kita, kita lihat ini bisa dipercaya apa enggak ya? Kalau enggak bisa dipercaya, ya mungkin kita enggak mau atau berjanji apa-apa. Tapi Petrus begitu percaya kepada Yesus. Ketika Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Dan dia sangat percaya kepada Yesus. Dia mempercayai firman yang keluar dari mulut Yesus. Dia percaya kepada janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Yesus tidak akan mungkin membohongi kehidupan kita. Karena tidak ada tipu di dalam mulutnya. Mungkin dalam kehidupan kita manusia, ya kalau saya tanya, apakah di antara kita ada yang tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong? Ya. Enggak ada. Tapi Yesus tidak pernah menipu siapapun. Tidak pernah ada tipu juga di dalam mulutnya. Maka patutlah
kita mempercayai dia sepenuhnya. Ketika dia berjanji bahwa dia akan datang kembali dan menjemput kita, setelah dia mempersiapkan tempat bagi kita, dia akan menepati janjinya itu. Ini janji yang besar. Nah, bagaimana dengan janji-janji dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Kita menantikan janji Tuhan, kita mengharapkan janji Tuhan. Ya. Kita memohon kepada Tuhan dan kita berharap Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Kita mengklaim janji Tuhan. Nah, saya katakan kita sebagai murid-murid Tuhan, waktu itu janji ini adalah kepada para murid. Dan saya katakan kalau mau janji ini menjadi bagian kita, maka kita juga harus menjadi murid Yesus. Kita tidak bisa mengklaim bahwa janji ini akan menjadi milik kita selama kita tidak menjadi bagian dari murid-murid Kristus. Kita hanya mengklaim janji-janji orang kepada orang lain. Kayak gitu ya. Janji ini janji bagi orang yang percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya, maka janji ini adalah untuk kita. Janji ini adalah untuk kita. Dan janji ini pasti digenapi. Nah, Petrus memang menyadari bahwa janji ini ternyata terjadi suatu pertanyaan dari banyak orang. Benar nggak begitu ya? Petrus menghadapi hal-hal seperti itu. Maka dia menulis di dalam 2 Petrus, ya, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Dia membuktikan bahwa Yesus tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah ingkar janjinya. Walaupun ada orang yang menganggap bahwa dia lalai menepati janjinya. Nah, coba kita perhatikan ya di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ini zaman akhir dan kita sekarang ini di zaman akhir. Akan tampil pengejek-pengejek. Ejekan mereka apa? Di ayat yang berikutnya, ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Wah, dipertanyakan, mana janjinya? Gitu ya. Katanya dia kembali kepada Bapa, menyediakan tempat, dan kalau sudah selesai, dia akan datang kembali. Masa sudah 2000 tahun gak selesai-selesai? Gitu ya. Kan bisa saja kita bertanya, sampai saat ini mana? Waktu zamannya Petrus ditanya kepadanya, mana janjinya? Ya. Bukankah dia sudah berjanji dia akan datang kembali? Mana janjinya? Gak ada. Sekarang kita di zaman ini, zaman akhir ini, sudah 2000 tahun. Mana janjinya? Orang bertanya dan orang akhirnya mulai ragu. Wah, jangan-jangan ini janji palsu gitu ya. Kita di PHP sama Tuhan. Ya. Tapi Petrus menjawab begini. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, ini pikiran mereka. Mereka sengaja tidak mau tahu. Nah, ini masalahnya begini. Masalah manusia sengaja tidak mau tahu. Sudah disampaikan dalam firman Tuhan, sudah dijelaskan, tapi sengaja nggak mau tahu. Sudah diberitahu, sengaja tidak mau tahu. Nah, saya berharap dan berdoa untuk kita kaum muda remaja. Ketika ini kita diberitahu, jangan tidak mau tahu, jangan sengaja tidak mau tahu. Ya. Sengaja, ini ayatnya berkata begini, mereka sengaja tidak mau tahu, tidak mau peduli, tidak mau mempercayai. Mereka acuh tak acuh, bahkan mereka membiarkan sama sekali firman Tuhan yang dijanjikan itu. Dan ini
Masalahnya kenapa kok muncul pemikiran bahwa Tuhan itu janji-janjinya janji palsu ya. Ya mungkin karena itu, karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan memang itu, ya gitu ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Maaf. Saya ulangi. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih. Nah ini kita perhatikan. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya apa? Bahwa waktunya ini adalah waktunya Tuhan. Kalau Tuhan belum datang saat ini, itu karena waktunya Tuhan. Itu bukan waktunya kita. Bagi kita satu hari, tapi bagi Tuhan bisa 1000 hari. Kalau di sini 1000 tahun, ya. Bagi kita 1000 tahun, bagi Tuhan cuma 1 tahun saja. Ya. Maka dikatakan di ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kaum muda, remaja sekalian, apakah kita percaya dengan ini? Bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Percaya? Kita harus percaya. Percayalah kepadaku. Percaya jugalah kepada Allah. Percaya kepada firman-Ku. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan tidak pernah lalai. Dia tidak pernah lalai. Janji, ini janji yang besar ini. Apalagi janji-janji yang kecil dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji pemeliharaan. Itu bagi Tuhan kecil sekali. Gampang sekali menolong kita. Ya. Kalau dia bisa mengerjakan janji yang besar ini. Membawa kita. Bukan hanya Petrus dan murid-muridnya itu. Tetapi semua orang percaya kepadanya dalam segala zaman, berapa miliar orang gitu ya. Dari zaman Adam sampai nanti dia datang kembali adalah orang-orang yang percaya. Semua bisa dibawa masuk ke sana. Wah, saya nggak bisa bayangkan betapa pemandangan itu, pemandangan yang luar biasa. Semua orang percaya bersama-sama menyongsong Tuhan ketika dia datang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya apa? Kalau saat ini sampai detik hari ini Tuhan belum datang. Maka itu adalah kesempatan untuk berbalik kepada Allah dan bertobat. Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih memberikan kesempatan. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan akan datang di saat kita tidak ketahui. Karena dikatakan bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang bisa mempersiapkan diri. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memprediksi dia akan datang tanggal sekian, bulan sekian, terus jam sekian, enggak ada. Walaupun dalam sejarah ada orang yang mencoba memprediksi kapan Tuhan Yesus datang. Tapi setiap prediksi mereka selalu gagal, selalu salah, selalu keliru. Karena mereka mencoba keluar dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamu tidak tahu waktunya kapan Tuhan datang. Tetapi yang penting bagi kita adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah dan bertobat. Nah, ini
Karena untuk bisa sampai kepada Bapa harus melalui Yesus, harus berbalik kepadanya. Para murid sudah dijanjikan janji yang besar di mana Tuhan akan menyediakan tempat dan Dia akan datang menjemput mereka. Dan kita pun akan ikut bersama-sama dengan mereka. Kalau juga kita percaya janji Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita meragukan janji Tuhan. Mungkin dengan berbagai ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang muncul ya. Ya, saya tidak tahu, tapi mungkin kalian kaum muda menghadapi tantangan-tantangan yang seperti itu yang membuat iman kalian mulai goyah ya, terhadap janji Tuhan. Ingat, ini masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Ya. Jangan ragu kepada firman Tuhan, jangan ragu sedikit pun kepada Tuhan, karena Dia yang berjanji patut dipercaya. Ya. Petrus sendiri mengakui tidak ada penipuan di dalam mulutnya dan dia tidak lalai. Kalau saat ini sepertinya bagi sebagian orang ini suatu kelalaian, tapi ini sebenarnya ini adalah kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Maka kita kaum muda remaja, mari kita kembali kepada Tuhan, mari kita hidup sebagai murid-murid Yesus. Janji ini juga untuk kita. Yesus tidak menjanjikan kepada para murid bahwa oh tenang aja nanti supaya kamu enak di bumi, saya akan bangun rumah masing-masing untuk kalian gitu ya. Saya akan bangun villa ini supaya Petrus atau bangun gereja untuk Petrus, untuk Yohanes dan lain sebagainya. Enggak, tidak menjanjikan itu. Ya. Tapi Dia justru menjanjikan rumah yang besar di surga yang Dia akan persiapkan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan janji ini juga janji bagi kita. Nah, bagaimana kita yang percaya kepada janji ini? Sebagai kaum muda yang percaya pada janji Tuhan, percaya pada Tuhan yang berjanji ini, bahwa janjinya bukan janji palsu. Janjinya bukan janji palsu. Tapi janjinya ini janji yang sungguh-sungguh akan ditepati. Jangan sampai ketika Dia datang kita tertinggal, kita kedapatan tidak siap, kita kedapatan tidak punya iman. Wah, tertinggal kita. Kita tidak akan masuk dalam rumah yang besar itu. Kita mungkin hanya pernah mendengar, tapi kita tidak pernah masuk ke sana. Tetapi bagaimana kita sebagai kaum muda yang percaya kepada Tuhan bahwa janjinya ini bukan janji palsu. Ya, kita lihat nasihat firman Tuhan bagi kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Nah ini yang coba kita perhatikan, dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi Tuhan sudah membuka jalan bagi kita melalui tabir. Kita yang belajar tabernakel, ya, itu namanya untuk masuk ke tempat Maha Kudus melalui tabir. Dan tabir itu sudah terobek. Artinya ketika Yesus disalib, benar-benar tabir yang di Bait Allah di Yerusalem terobek dari atas ke bawah. Tapi Ibrani menunjukkan bahwa itu sebenarnya Tuhan Yesus membuka jalan bagi kita di mana dirinya terobek sehingga jalan untuk masuk ke sana di tempat Maha Kudus ini adalah gambaran, yaitu tempat kudus yang ada di surga. Maka dikatakan marilah kita penuh keberanian. Nah di ayat yang ke-21 dikatakan, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu
Karena dia sudah membuka jalan bagi kita, dia sudah memberikan akses bagi kita, dia sudah memberikan solusi bagi kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, setiap saat kita beribadah dalam hari-hari kita, bagaimana hati kita? Yang Tuhan lihat adalah hati. Hati yang tulus ikhlas. Bukan hati yang terpaksa. Bukan hati yang karena ya melayani karena terpaksa, ikut ibadah ya karena terpaksa. Kalau enggak ada jadwal ya enggak ibadah, begitu ya. Tapi kita disebutkan marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Itu yang benar. Dan memiliki dan keyakinan iman yang teguh. Jangan sampai goyah imannya. Ya. Iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ya. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tuhan sudah menyucikan hati kita oleh kuasa darahnya, oleh firman-Nya. Ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang apa di sini? Menjanjikannya setia. Jadi tidak tipu-tipu. Dia setia. Jadi kalau tema kita bukan janji palsu, ini dikatakan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yesus setia bagi kita. Setia dalam kehidupan kita, kaum muda remaja. Apapun kondisi keadaanmu saat ini. Ya. Dia setia. Harus berpegang di situ. Dan dilanjutkan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah ini yang perlu bagi kita. Sementara kita menanti Dia datang, kita harus saling memperhatikan, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Ya, bukan mendorong untuk pekerjaan-pekerjaan yang jahat, yang jelek, yang jorok, ya, bukan. Tapi justru dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang membangun. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah ini kaum muda, memang kondisi kita saat ini ya di masa pandemi seperti ini, ya, kita masih dibatasi. Tapi kita memiliki akses, kita bisa ibadah di rumah melalui live streaming, melalui ibadah tunda, melalui macam-macam. Tapi kita bisa beribadah. Tapi di sini kita harus ingat, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah ini yang perhatikan, seperti dibiasakan. Jadi sudah kebiasaan. Kebiasaan nggak mau ibadah. Kebiasaan nggak mau melayani Tuhan. Seperti dibiasakan. Jadi jangan biasakan. Awal mungkin ya cuman malas-malas gitu ya. Ya udahlah nanti minggu depan aja ibadah. Hari ini banyak kegiatan ya. Nggak enak khotbahnya gitu-gitu aja. Gitu ya, ibadahnya monoton begitu, ya sudah nggak ikut sekali. Minggu depan dia lihat, nggak enak juga, ya sudah nggak ikut lagi. Minggu depannya lagi begitu, sampai akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga akhirnya dia tidak menikmati berkat dari ibadah karena sudah dibiasakan. Tapi ada nasihat bagi kita, jangan meninggalkan ibadah-ibadah kita. Dan dilanjutkan, tetapi marilah kita saling menasihati dan dengan giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini hari Tuhan ini sudah mendekat. Hari apa itu hari Tuhan? Hari Tuhan datang kembali untuk menjemput kita. Hari Tuhan mendekat. Jangan bilang, oh saya masih muda. Enggak tahu kita gitu ya. Hari Tuhan mendekat, ingat itu. Kaum muda, jangan berpikir bahwa oh saya masih muda, masih banyak waktu yang saya bisa gunakan.
Kita tidak tahu kapan Tuhan datang secara benar-benar datang, dan juga kita tidak tahu kapan Tuhan datang secara pribadi kepada kita. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menasehati dan semakin giat melakukannya. Ya, giat melayani Tuhan, giat dalam ibadah. Ya. Kita berdoa sampai nanti Tuhan memulihkan keadaan kita ini, kita bisa ibadah kembali seperti semula. Tapi saya katakan harus lebih giat dari semula tahun-tahun yang lalu. Ketika nanti Tuhan izinkan kita bisa ibadah on-site, ya, khususnya kaum muda, remaja, kita bisa ibadah. Ya, kita kumpul bersama, kita harus lakukan dengan lebih giat lagi. Lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh. Karena kita menantikan janji Tuhan yang besar bagi kita. Jadi saya berkata kepada kita bahwa Tuhan yang berjanji ini, Tuhan yang sungguh-sungguh menepatinya. Bukan janji palsu, tapi janji yang sungguh-sungguh akan digenapi dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan bagi kita, kaum muda remaja. Kita nyanyikan satu pujian, Allahku yang setia. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, para murid takut, gelisah. Ya. Kau hadir di sisiku, kau berkata jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kita nyanyikan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Amin. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Apa yang kau takutkan saat ini? Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau berikan
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Amin. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Engkau Allah yang setia bagi kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu terbukti dalam hidup kami. Kasih-Mu terbukti dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau. Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Engkau sudah menyatakan firman-Mu bagi kami. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau kembali kepada Bapa, menyediakan tempat bagi kami. Dan satu kali kelak Tuhan akan datang menjemput kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, sekalipun mungkin ada orang yang menganggap bahwa Tuhan lalai, Tuhan lupa, tapi kami percaya Engkau bukan Allah yang lalai. Engkau pasti menepati janji-Mu. Kalau masih ada waktu bagi kami, untuk kami mempersiapkan diri lebih baik lagi Tuhan. Untuk kami kembali kepada Tuhan dan bertobat, untuk semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu-waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami, biarlah kami gunakan untuk kami beribadah kepada Tuhan, melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas seluruh kaum muda remaja, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka dalam kondisi keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, dalam apapun Tuhan. Mungkin juga mereka ada dalam keadaan yang nyaman. Tuhan tolong juga mereka supaya mereka boleh terus berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang Tuhan sudah tambahkan umur mereka di bulan November ini. Kami berdoa untuk Onesiforus, mahasiswa setia, 2 November. Tanggal 5 November, Dina Marcella S. Tanggal 7 November, Elika Waroka.
dan Jonathan Sebastian Kihong, juga Yohana Kristiani, Musa dari mahasiswa setia. Tanggal 9 Edgar Besaleel, Morla Celia, Dinan Marcel Suryono. Tanggal 11 Felicia Kelianto dan juga Christine Waruwo. Tanggal 13 November Tasya Siana Yakobus. Tuhan, kami berdoa untuk yang tercatat namanya di sini maupun yang juga tidak tercatat namanya. Tuhan, umur yang panjang yang Tuhan berikan bagi mereka, ini adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah waktu-waktu yang mereka gunakan, yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, mereka gunakan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Masa muda mereka, masa muda yang bermakna, masa muda yang berharga Tuhan, yang mereka gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang mempersiapkan ibadah ini pada malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat di layar kaca. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati semua kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dengan berkat yang dari Tuhan. Dan kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita, memimpin kita, meneguhkan kita malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita, orang-orang yang percaya dan berpegang pada janjinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.